menjatuhkan kepala, tidak menjamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga buat anugerah-Mu yang sedemikian rupa, dan kami rasakan kebaikan Engkau yang kami nikmati pada pagi hari ini. Kami bangun dan tubuhnya sehat, dan kami merasakan pemeliharaan Engkau dalam hidup ini, membalas kasih kami lihat yang Kau berikan. Kami utamakan di atas segala-galanya. Sebelum kami melakukan aktivitas lain, kami utamakan Engkau. Adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami menaikkan pujian penyembahan, dan menaikkan doa sahabat. Dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, Roh Kudus urapi kami, dan lembutkan hati kami sehingga putih firman lebih dekat kepada kami. Amin. Shalom. Selamat pagi. Mari kita akan membaca Yehezkiel pasal 6. Daniel pasal 6. Daniel pasal 6 ayat pertama sampai ayat 29. Daniel pasal 6 ayat pertama sampai 29. Kuasinya. Darius orang Media menerima permohonan pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenan Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawa mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka para wakil-wakil raja harus memberi tanggung jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atas sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak didapat sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah-Nya. Kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkatanya, ya Raja Darius, kekalah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya keluarkan kiranya suatu penetapan raja, ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyatakan permohonan kepada salah satu dewa dan manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan lemparkan dalam goa Sikam. Sebab itu ya Raja, keluarkan larangan itu dan pada suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, bagi ia ke rumahnya dalam kamar atasnya tikap-tikap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut dan berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas ketika masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah-Nya. Kemudian mereka menghadap raja, menanyai kepadanya tentang larangan raja. Bukan Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam goa singa. Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka pada Raja Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan Tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya,
Ketahuilah, ya Raja, bahwa menurut undang-undang orang Persia dan Media, tidak ada larangan atau kenapa dikeluarkan raja yang dapat diubah. Raja memberi perintah lalu diambilnya Daniel dan dilemparkan dalam gua singa. Berbicara raja pada Daniel, Allahmu yang kau sembah, dengan tekun dialah kiranya melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan letakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap dengan cincin menterainya dan dengan cincin menterai para pempesannya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malam itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia pada Daniel dengan suara yang sayu. Berkata ia pada Daniel, hamba Allah yang kudus, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa itu? Lalu pada Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa, sehingga mereka tidak mengapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku. Ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacita raja dan ia memberi perintah supaya Daniel tarik dari goa itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam goa itu dan tidak mendapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya pada Allahnya. Raja memberi perintah diambilnya orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dalam gua itu, singa-singa itu telah menekan mereka, bahkan menemukan tulang-tulang mereka. Ayat yang ke-28, dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa, dan Daniel itu mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresi orang Persia. Kita melihat ini bagaimana sikap manusia ketika manusia memberikan kesempatan pada iblis bekerja dalam hidupnya. Ketika berikan kesempatan, iblis menguasai dalam hati dan pikirannya. Apa yang akan dikerjakan manusia itulah iri hati. Ya, karena iri hati Daniel harus mengalami penderitaan. Dia dimasukkan dalam gua singa, dan orang yang iri hati mencari jalan apa yang menjadi yang kesalahan Daniel. Ternyata Daniel tidak salah, tetapi yang ada dalam hidupnya itulah dia melekatkan diri kepada Tuhan dalam hal ibadah. Maka ayat yang ke-6, maka berkata orang-orang itu kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwah dalam Daniel kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Di situ letak rahasia untuk menggugurkan atau mencemuskan Daniel segala sesuatu, itulah dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah dan apa yang terjadi oleh karena Daniel tidak mau menyembah yang diperintahkan oleh raja oleh pejabat tinggi yang CS yang berusaha dengan cara untuk menjerumuskan orang itu, sehingga dia hanya dimohonkan bukan pada Allahnya, tetapi dikatakan pada ayat yang ke-9, semua pejabat tinggi raja itu, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan para bupati bermahat supaya dikeluarkan kira suatu penetap raja dan tetapkan suatu larangan agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan dalam goa singa. Dan mereka mengadakan sesuatu jerumus juga untuk menjirat Daniel. Ternyata Daniel ini dia melakukan apa yang diperbuat, dia selalu menyembah kepada Tuhan,
Dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat 11, demi didengarnya Daniel Bapak surat perintah itu tadi buat. Pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya, atas tikar-tikar yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa yang dilakukan. Lalu orang-orang bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah. Maka mereka pejabat yang iri itu mendapat kesalahan untuk menuduh Daniel, dan akhirnya apa terjadi? Daniel dimasuki dalam gua singa. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata dalam gua singa, ternyata singa tidak bisa memakan Daniel, karena Tuhan yang berkarya. Tuhan yang menutup mulut singa ini. Oleh karena kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, sehingga singa tidak bisa memakan atau mencabik-cabik Daniel. Inilah suatu bagaimana turut campur tangan Tuhan sering dalam hidup manusia, ditandai dengan ketakutan ketika menghadapi singa-singa. Dia takut, dia khawatir, dia cemas. Sebenarnya singa itu membayangkan singa sebagaimana kita lawan dengan iman. Daniel punya iman yang kuat, ya. Daniel punya iman yang kuat. Maka dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang ke-20, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunan raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika sampai ke lewat gua itu, bersuara ia pada Daniel dengan suara yang sayu. Berkata ia pada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah menemukan ia melepaskan engkau dari singa-singa itu. Lalu kata Daniel kepadanya, ya Raja, kekalah hidupmu, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mematikan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan Allah. Daniel, dia punya iman yang kokoh. Dia punya iman yang kokoh. Sering kita dibayangi dengan singa-singa yang membuat kita takut. Tapi firman Allah berkata, singa itu tidak berkuasa untuk menggoyahkan Daniel. Singa pun tidak bisa berkuasa menggoyahkan iman saudara. Kita lawan dengan iman kita sebagaimana 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat 8, saudara, dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa, ia mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat terangnya. Lawanlah singa itu dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara musuh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, rahasianya hanya melawan iman. Dalam hidup manusia penuh dengan kebingungan. Di dalam hidup manusia bisa menghadapi masalah. Sering suara singa membuat saudara takut. Sering membawa suara singa baik satu bayang yang menakutkan. Tapi ingat, lawan dengan iman. Kenapa? Singa tidak berkuasa menggugurkan iman saudara. Sebab Allah lebih besar daripada singa. Allah lebih besar daripada masalah. Allah lebih besar daripada persoalan. Allah lebih besar dari masalah hidup saudara. Ingat, lawan dengan iman. Justru apa yang terjadi? Daniel mengalami kemenangan. Daniel mengalami kemenangan. Demikian juga pada pagi hari ini. Kumpul sore dibayangin suara-suara singa yang menakutkan, yang mencemaskan, yang membuat kita saudara cemas dengan hidup yang jalan, dengan masalah saudara hadapi. Tapi lawan iman, singa itu tidak bisa menghancurkan hidup kita, sebab ada yang menyertai saudara. Itulah. Ingat firman Tuhan Roma 8 ayat 31, jika Allah kita siapa Allah. Ada menyertai saudara, maka pagi hari saya bangga dengan saudara. Saya utamakan adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Utamakan Tuhan, mencari perlindungan Tuhan, dan saudara pulang. Besok saudara kerja, ada kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan atau saya bekerja,
adanya menyertai saudara, itulah Tuhan dalam hidup saudara. Saudara percaya Tuhan selalu bersama saudara. Saudara percaya Dia ikut saudara, Dia berperang buat saudara, Dia akan bercampur tangan dengan mudah sehingga dikatukan anak Tuhan. Kita lawan dengan iman, dengan mudah Tuhan iblis bisa kalahkan dengan iman kokoh kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Benar Bapak di surga, sering yang membuat kami sering suara-suara singa membuat kami cemas. Sering suara kita membuat kami khawatir. Sering suara-suara kita membuat hilang pengharapan. Tapi hari ini kami ingatkan kembali firman. Daniel utamakan Tuhan. Daniel mencari Tuhan 1 hari 3 kali. Dia tidak takut dengan persoalan. Dan hari ini kami juga sama-sama, baik kami berdoa menjalankan mesbah keluarga, kami tidak takut dengan persoalan hidup yang kami hadapi. Kami percaya Engkau akan menyertai perjalanan kami untuk mencari nafkah, untuk bekerja dan berdagang. Kami percaya Engkau tidak tinggalkan hidup kami. Kalau dan disertai Tuhan, kami juga disertai oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan segala keluarga kami semua kepada Tuhan, dan kembalikan kami besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja garis depan, berikan hikmat yang dari Tuhan, berkati kesehatannya, pelihara keluarganya, dan kami bersyukur kepada Engkau oleh vaksin. Banyak mereka beri vaksin, bahkan kami bersyukur dan melihat hari lepas hari yang sakit semakin berkurang, bahkan yang mati semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Nah, kami bersyukur semua karena anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih Bapak di surga, saudara kekasih. Terimalah berkat nikmatnya Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang. Yang cinta Dia katakan amin.